mulai aja. Dipersilakan kepada PJ dari Libya untuk menerangkan bagaimana sih Libya itu, kehidupannya dan cara-cara buat masuk ke dalam Libya itu sendiri. Pada Mas Wildan Haki dipersilahkan ya. Oke, udah jelas ya ini ya, share screen ya. Suara jelas kan, aman kan ya? Jelas Bang Haki, Mana, jelas mana? banget. Timer aman kan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Oke, Taib, selamat datang ya teman-teman semua, Camaba yang pengen masuk Libya. Ahlan wa sahlan. Di sini, oh ya, sebelumnya perkenalkan dulu, nama kakak Wildan Haki, Rizky Aulia Wildan Haki, biasa dipanggil Haki ya, dari HK24. Kebetulan kakak kuliah di Libya udah semester 3. Oke, langsung aja biar nggak lama-lama, karena waktunya terbatas juga kan ya. Jadi, apa itu sih kampus Libya? Oke, langsung aja nih, ganti slide. Jadi, Libya itu apa sih? Seperti yang kalian tahu ya, pasti anak-anak PK pasti udah pada tahu kan Libya itu apa. Karena sebagian besar ustadz-ustadz kita yang di HK itu kebanyakan lulusan Libya juga. Libya itu apa? Jadi Libya itu adalah singkatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Jangan kebalik nih, jangan ada yang ngira Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Arab ya. Jadi yang kedua ini Islam, Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab. Jadi UNIF ini, Libya ini di bawah naungan Universitas IMSIU, Islam Imam Muhammad bin Saud Riyad. Jadi Libya ini kampus cabang yang ada di Indonesia, kampus cabang yang kampus utamanya itu ada di Riyadh. Kampus IMSIU ini, singkatannya IMSIU. Biasanya anak Libya tuh nyebutnya IMSIU. Imam Muhammad bin Saud di Riyadh. Nah, punya cabang di Jakarta salah satunya. Kemudian kurikulum pembelajarannya pun pasti sama, ngikut ke sana. Jadi kalian terdaftar juga sebagai mahasiswa yang di Riyadh. Walaupun kalian di Libya, di Jakarta, di Indonesia. Libya juga punya julukan, yaitu kampus biru. Nah ini nih, biar kalian tahu, Libya itu punya julukan, biasanya disebutnya kampus biru. Bentar, belum kelar. Jadi kampus ini berdiri pada tahun 1440 Hijriah, atau di Masehinya yaitu 1980. Kemudian Libya bertempat di Jalan Buncit Raya nomor 5A Ragunan, Jakarta Selatan. Nah ini anak-anak Jaksel nih, bisa langsung aja nih lihat-lihat dulu Libya tuh kayak gimana sih kampusnya, deket apa aja gitu. Nah kemudian lokasinya tergolong strategis ya teman-teman, karena letaknya ini di tengah kota banget. Dekat pusat perbelanjaan. Pertama nih ada Mall Pejaten Village. Kemudian dekat juga nih, perlu kalian ketahui, Libya itu dekat Pasar Minggu. Jadi mau belanja di sana juga bisa. Depannya pas banget nih mall. Jadi Libya depannya itu pas banget mall. Jadi kalau anak-anak Libya biasanya kalau udah kelar pembelajaran, kelar kuliah, itu tuh ya sebagian mahasiswanya ada yang refreshing juga ke mall, atau enggak pas liburan mungkin cuma 2 hari itu, jadi nggak pulang gitu ya. Ada juga yang ke mall ini. Kemudian deket juga halte Transjakarta, deket juga ATM Center. Nah anak Libya itu tuh sama kayak mahasiswa Saudi lainnya, jadi mendapat mukafaah ya, Nah pastinya dari kampus, dari Libya itu tuh mewajibkan kita untuk mendaftarkan kita punya rekening gitu loh. Nah rekening yang direkomendasiin itu BSI. Nah ini deket nih sama BSI teman-teman. Jadi kalau kalian insya Allah qadarullah udah diterima di Libya, amin. Nah udah punya rekening sendiri BSI, nah ini dekat. Nah kemudian intinya kalau habis kuliah mau langsung nongki nggak ribet dah.
Bentar lah, ini Mukafa antar dulu. Lanjut, slide 3. Nah, kemudian Lipia punya 3 cabang. Nah, ini cuma jurusan IDAT aja ya, nggak ada yang Kisem Jami'inya, nggak ada S1-nya. Jadi kalau di Lipia Jakarta itu ada S1-nya, ada IDAT-nya juga. Nah, tapi untuk Lipia cabang, ini hanya IDAT aja, nggak ada yang S1-nya. Cuma ada jurusan IDAT. Nih, 3 cabang itu ada di Aceh, ada di Medan, ada di Surabaya. Nah, ini bisa dilihat nih, teman-teman. Alamat-alamatnya ya. Bisa difoto mungkin. Oke, lanjut. Kemudian, nah jurusan atau Kisem Aksam di Lipia. Jadi jurusan apa aja sih yang ada di Lipia? Di Lipia itu ada 4 jurusan. Yang pertama IDAT, kemudian 3-nya itu sisanya itu S1 ya. Idarah wal Maliyah, Idari, atau dalam bahasa Indonesianya lebih ke manajemen dan keuangan. Kemudian yang ketiga lughah, bahasa Arab. Kemudian yang keempat syariah, mempelajari hukum-hukum Islam. Lanjut. Slide 5. Yang pertama, Idat Lugawi. Idat Lugawi itu Kisem Idat adalah Kisem yang pertama kali ada di Lipia. Kemudian, sama seperti program Idat pada umumnya, kayak di Husnul juga. Kisem ini merupakan kelas persiapan bahasa Arab untuk orang-orang yang ingin mengupgrade kemampuan berbahasa Arabnya sebelum lanjut ke jenjang S1. Biasanya lebih ke anak syariah. Jadi teman-teman yang pengen masuk syariah, itu ya ini pilihan kalian sendiri ya. Bisa masuk S1 langsung, syariah langsung, atau mau ke IDAT dulu supaya bahasanya lebih matang. Supaya nantinya pas masuk syariah, kalian lebih paham apa yang diterima dari dosen. Karena dosen itu rata-rata orang Timur Tengah ya. Kemudian jumlah semester yang ada di IDAT Lugawi, jumlah mustawa, ada 4 mustawa yang terbilang lebih sedikit ya daripada S1 gitu ya. 4 mustawa hanya 2 tahun. Kemudian mata kuliah, madahnya ada apa aja, ini bisa dilihat teman-teman. Ada makro, Quran, aswad, tahriri, khot, imla. Nah, ini seperti pelajaran di Husnul ya, ada lah. Insya Allah kalian juga udah mudah mungkin ya, udah pada paham tentang kayak gini. Balaghah, adab, ini kan anak-anak PK pasti udah tahu nih balaghah. Nah, untuk pertanyaan seputar Kisem Idat, nih buat teman-teman yang masih belum paham atau ingin bertanya lebih lanjut, lebih tafsil, lebih dalam, lebih inilah, lebih banyak, kalian bisa menghubungi nih yang akhwat bisa hubungi Kak Faza ya dari HK24. Kemudian yang ikhwan bisa menghubungi Kak Fauzan. Ini nomornya, bisa difoto atau mau dicatat. Nah, untuk yang Lipia Surabaya, yang IDAT Surabaya, kalian bisa menghubungi Kak Deva nih. HK24 juga, ini nomornya ya. Hadir. Nah, ini nih, Kak Deva. Oke, langsung aja. Langsung. Next. Oke, kemudian Idarah wal Maliyah, Idari. Ism Idari pertama kali dibuka pada tahun 1433 Hijriah atau 2012 Masehi untuk jenjang diploma. Jadi tahun 2012 ini jenjang diploma doang yang dibuka untuk Idarah wal Maliyah, belum S1 ya teman-teman. Kemudian pada tahun 2017 Masehi jenjang S1. Nah, ini baru dibuka untuk Kisem Idari. Bahasanya sama aja seperti jurusan ekonomi di kampus lainnya. Bedanya hanya ini pengantarnya pakai bahasa Arab. Kemudian jumlah mustawa, jumlah semester di Kisem Idari ini ada 8 mustawa, 4 tahun ya, seperti pada umumnya. Ini Abdul Jail, sorry nih, bisa di mute dulu nggak? Panitia coba, mungkin bisa diinin. Oke, untuk jumlah mustawanya ada 4 tahun ya, kayak S1 pada umumnya. Kemudian madahnya, nah ini anti mainstream lah ya. Kalian masuk Lipia tapi nggak belajar agama. Tapi agamanya ada, tapi tetap dikit. Nggak sebanyak pelajaran kayak gini. Ada matematika finansial, kemudian ada yang lebih takhususnya lebih kayak konsep dasar statistik. Nanti ada ekonomi makro, mikro.
Kemudian nanti ada akuntansi, asuransi, manajemen di perusahaan. Nah, itu Idarah Al-Maliyah mempelajari pelajaran itu. Kemudian untuk pertanyaan seputar Qism Idari bisa chat ke sini nih, ke Kak Adila untuk yang akhwat, ini nomornya. Untuk yang ikhwan bisa ngubungin Kak Faris ya. Nih nomornya. Oke, bisa difoto nih buat teman-teman yang pengen masuk Idarah Al-Maliyah. Oke, lanjut. Oke, yang ketiga yang tadi. Yang ketiga adalah Qism Lughah, jurusan bahasa. Qism Lughah banyak membahas kaidah bahasa dan sastra Arab. Nah, ini buat teman-teman yang suka sama balagoh gitu ya, atau nusus gitu. Nah, ini teman-teman bisa masuk Lughah nih, sastra Arab banget, bikin syair gitu. Qism ini pertama kali dibuka pada tahun 1438 sampai 1439 Hijriah, pertengahan tahun 2017, hanya untuk tulab. Nah, perlu diperhatikan nih teman-teman. Jadi pada tahun 2017 ini Qism Lughah hanya dibuka untuk tulab. Kemudian untuk tolibat pertama kali dibuka pada semester kedua tahun 2018. Jadi selisih setahun ya. Qism Lughah ini dibuka untuk tulab dan tolibat. Jumlah mustawanya sama seperti Idarah, yaitu 8 mustawa 4 tahun sama pada umumnya S1. Kemudian madahnya ada nahwu, balaghah, maharat kitabiyah, tarikhul adab, kemudian nanti ada maharat tahadus. Nah, ini bisa dibaca nih teman-teman. Nah, untuk pertanyaan seputar Qism Lughah bisa chat ke Kak Mujahidah yang akhwat di HK24 ya. Ini nomornya. Kemudian untuk yang ikhwan bisa ngubungin Kak Aska HK23. Nah, ini nih nomornya. Bisa difoto teman-teman atau mau dicatat. Oke, next. Lanjut ke Qism terakhir, jurusan terakhir. Oke, ini jurusan yang mungkin paling ditunggu ya teman-teman TK, biasanya pengennya masuk syariah apa-apa ya. Jadi yang keempat ini syariah. Qism syariah merupakan qism pertama di jenjang S1. Nah, ini qism paling tua nih yang di Lipia. Qism ini banyak membahas tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum syar'i. Sejauh ini qism syariah adalah qism yang paling banyak diminati oleh mahasiswa IDAT. Persaingannya pun terbilang cukup ketat karena jumlah peminatnya tinggi. Kenapa jumlah peminatnya tinggi? Karena ya seperti yang kita tahu bahwa emang ilmu syar'i itu tuh emang pasti dibutuhkan ya teman-teman ya. Dari kita bangun tidur sampai tidur lagi itu tuh dipakai ilmu-ilmu syariah itu, ilmu fikih ya. Nah, dibilang persaingannya cukup ketat karena syariah ini banyak peminatnya, karena saingannya dari IDAT Lipia Jakarta, IDAT Lipia Aceh, IDAT Lipia Surabaya, IDAT Lipia Medan, itu banyak yang pengen masuk syariah juga. Adapun saingannya dari orang-orang yang setelah lulus SMA langsung masuk ke syariah tanpa masuk IDAT. Nah, itu emang cukup ketat banget untuk masuk syariah. Jadi terbilang cukup gengsi dan cukup susah gitu. Kemudian jumlah mustawanya ada 8, 4 tahun sama. Madahnya ada fikih, nahwu, balaghah sama ya. Beberapa kayak yang tadi lughah ada, tapi di sini ada usul fikih, bahas, saqafah Islamiyah, nanti ada ilmu nafas, usul tarbiyah, faraid dan lain-lain. Ini bisa dibahas, bisa dibaca. Untuk pertanyaan seputar qism syariah bisa chat ke sini ya. Untuk yang akhwat bisa chat ke Afina HK21, kemudian yang ikhwan bisa chat ke Kak Lutfi HK21 juga. Ini bisa difoto nih teman-teman yang pengen masuk syariah. Oke, lanjut. FYI, Lipia tuh unik nih. Lipia tuh unik. Pertama nih, jam kuliahnya dibagi 2. Beda kayak kampus lain. Jadi Lipia ini emang udah dikasih jadwal gitu ya, bukan kita yang milih gitu. Jadwal kuliahnya dibagi 2. Pertama ada sobahi, itu pagi, kemudian ada masai, sore. Untuk yang sobahi itu dimulai dari jam 7 sampai jam 11.50. Per hari itu matkulnya hanya 5. Dalam satu matkul durasinya 50 menit. Nah, yang pagi ini biasanya hanya untuk qism idat dan syariah. Jadi gantian nih. Nah, nanti di masai di sore dari jam 12.45 sampai 17.25. Nah, itu gantian sama anak-anak lughah sama anak dari. Kemudian kedua, Lipia itu ngasih uang saku. Lanjut ya. Pertama, Lipia itu ngasih uang saku, mukafaah ya. Sebutannya mukafaah biasanya. Per bulan senilai 100 rial Saudi
kurang lebih Rp360.000. Itu hanya untuk mahasiswa IDAT. Nih kalian masuk IDAT aja belum S1, itu udah dikasih uang sebesar ini. Dan LIPIA itu gratis ya. Sedangkan mahasiswanya yang untuk S1 Jami'i dalam per bulannya itu dikasih senilai Rp200, 720.000 kurang lebih ya segini. Nah jadi tenang aja nih, kalian nggak kerja tapi hanya rebahan aja nih, belajar aja, belajar pulang itu udah dapat duit. Jadi tenang aja. Tapi dari hal itu kalian juga harus memanfaatkan uang-uang yang dikasih dari LIPIA ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat ya. Kemudian banyak liburnya. Kenapa banyak liburnya? LIPIA itu ngikut kalender dua negara. Pertama, kalender negara Indo sama Saudi. Karena kita ikutnya Saudi, karena kan kita kampusnya ini LIPIA cabang dari IMSI Riyadh. Nah, makanya kita ngikut kalender Saudi juga. Jadi kalau ada hari kemerdekaan Saudi kita libur, hari kemerdekaan Indonesia libur, nanti ada hari apa lagi tuh Saudi libur lagi, kita juga ikut libur. Tapi kampus lain kan masuk tuh, jadi beda. LIPIA itu banyak liburnya. Kemudian mayoritas dosennya berasal dari Timur Tengah. Salah satunya ada dari Mesir, ada Saudi, Yaman, dan lain-lain. Ada Sudan juga. Kemudian kuliahnya gratis 1000%. Tapi kadang bukunya itu nggak disediain. Kalau zaman kakak sekarang itu kita disediainnya hanya bukan disediain sih, lebih dikasih di share PDF gitu, PDF kitab gitu. Nah nanti kita yang ngeprint sendiri di fotokopi. Kemudian bahasa pengantar di kelas dan buku perkuliahannya menggunakan bahasa Arab. Kalian juga ketika masuk Idarah wal Maliyah, nanti hitung-hitungannya juga pakai bahasa Arab ya. Jadi dari angkanya, tapi nanti berubah kok. Tenang aja, angka-angkanya nggak full bahasa Arab juga, ada campuran Inggris. Kemudian bahasa pengantar, udah satuan IPK-nya maksimal 5. Beda kayak kampus lain, ada 4 gitu ya. Emang 4 sih, emang 4. Nah kalau di LIPIA ini 5. Jadi kalau yang biasanya cum laude gitu 4,9 berapa gitu. Kalau anak-anak kampus lain kan biasanya cum laude-nya itu 3, berapa, 3,9 gitu kan, 3,8. Nah, kalau di LIPIA cum laude-nya ya dari 5 ini ke bawah. Kemudian biaya hidup di Jakarta kurang lebih 1 sampai 2 juta per bulan. Kemudian sering ngasih keputusan yang mendadak dan berubah-ubah. Nah, ini emang ciri khas LIPIA banget. Kalian aja ya mungkin udah pada tahu ya, LIPIA itu kadang buka pendaftaran aja itu nggak mesti. Bisa di awal tahun, bisa pertengahan tahun, bisa akhir tahun. Pokoknya suka-suka mereka lah. Ngasih info itu udah mendadak dan gak jelas gitu, nggak pasti. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Pendaftaran. Nah, untuk pendaftaran kalian bisa memperhatikan ya berkas-berkas yang dibutuhkan nih. Pertama foto ijazah, kemudian ada foto KTP, harus memperlihatkan yang asli. Yang 3 SKCK dari kepolisian, ini wajib nih bikin SKCK teman-teman. Kemudian yang keempat surat keterangan sehat, ini kalian bisa bikin di rumah sakit atau di klinik ya. Kalau dulu aneh bikin di klinik Kimia Farma, itu bisa diterima. Kemudian yang kelima bikin foto berwarna 3x4 sebanyak 2 lembar. Oh ya, untuk yang ijazah ini harus dilegalisir ya, yang biasanya dari pondok tuh. Syarat dan berkas dapat berubah sewaktu-waktu. Jadi ini kurang lebih berkas-berkasnya seperti ini. Nah, jikalau nanti emang udah berubah, itu kalian setidaknya udah mempersiapkan yang inilah. Kemudian syarat apa aja sih untuk pendaftaran masuk LIPIA? Yang pertama pastinya WNI ya, warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua telah lulus pendidikan tingkat SMA dengan nilai rata-rata seperti ini nih. Buat yang pengen masuk IDAT sama IDARI itu 80. Nah, untuk yang masuk syariah atau lughah itu 90. Jadi perlu dipertimbangkan nih. Nilai ijazah kalian ketika lulus dari HK itu bisa dipertimbangin. Kalian pengen masuk syariah, berarti kalian di HK-nya emang harus bersungguh-sungguh untuk mendapatkan nilai di atas 90 ini. Teman aja ada yang 90 nilainya daftar syariah itu belum bisa masuk. Jadi LIPIA itu ngambilnya yang di atas 95 ke atas gitu. Jadi setidaknya kalau pengen masuk syariah atau lughah 90-an ke atas lah, jangan 90 pas.
Nah, ini dari 85 ya, bisa di 85. Kemudian yang ketiga, memiliki hafalan Al-Quran minimal 5 juz untuk kism syariah dan lughah. Kemudian yang keempat, memiliki kemampuan bahasa Inggris dan matematika dasar untuk yang kism idari. Jadi kalem aja, matematikanya masih yang dasar-dasar, Inggrisnya juga dasar. Yang kelima, masa pendidikan yang ditempuh di tingkat SMA tidak kurang dari 3 tahun. Kemudian usia ijazah SMA sederajat tidak lebih dari 2 tahun. Kemudian yang ketujuh, memiliki kemampuan bahasa Arab dasar ya, yang dasar-dasar seperti membaca, menulis, berbicara, itu anak husnul udah jago lah ya, udah aman, apalagi anak PK gitu. Yang kedelapan, mengikuti tes interview, berkelakuan baik, sehat jasmani, mendedikasikan seluruh waktunya untuk kuliah. Oke, lanjut. Tes masuk LIPIA itu kayak gimana sih? Nah, jadi ada 3 tahapan untuk masuk LIPIA. Yang pertama adalah seleksi berkas. Di seleksi berkas ini kalian nanti disuruh ngirim berkas-berkas yang tadi udah kakak bacain tuh, berkasnya yang tadi sebelumnya itu yang di bagian kiri, itu nanti dikirim di website LIPIA. Nah, nanti kita nunggu. Jadi nanti dari pihak LIPIA itu menyeleksi berkas-berkas kalian. Apakah kalian ini diterima nggak sih? Layak nggak sih? Cocok nggak sih untuk masuk LIPIA gitu? Dari kriteria-kriterianya itu bisa dilihat nanti sama bagian LIPIA. Nah, nanti kalau kalian udah diterima dari seleksi berkas, kalian akan menuju ke tes tulis atau tahriri biasa disebutnya ya, tes tulis. Nah, kemudian kalau tes tulis udah lulus, kalian masuk ke tahap wawancara muqabalah. Nah, bisa jadi cuma diadain tes tulis. Nah, iya, bisa juga wawancara aja. Nah, bisa juga dua-duanya nih. Kalau zaman aneh dulu, masuk LIPIA itu hanya 2 tahap. Tahap 2 ini, seleksi berkas sama tes tulis. Nggak ada tes wawancaranya. Itu di jurusan aneh, jurusan idari. Tapi di teman aneh yang jurusan syariah itu kayaknya ada juga. Yang lughah juga ada kalau nggak salah ya. Jadi emang beda-beda keputusan dari tiap-tiap jurusan. Nah, ini untuk kumpulan soal ada di sini nih teman-teman. Bisa scan barcode-nya ya. Nih mulai sekarang nih, coba kakak hitung 1, 2, 3, 4, 5. Scan dulu nih. Kumpulan soal LIPIA banyak di sini. Oke, langsung lanjut. Kemudian fasilitasnya di LIPIA ada apa aja sih? Nah, ini ada masjid, bisa dilihat ya, ada ruang kelas. Kemudian ada ruang olahraga, parkiran motor. Ini luas ya, aman nih. Ruang olahraganya kayak gini, ada table tenis juga, ruang kelasnya dingin. Jadi kalem aja. Di LIPIA itu nggak ada yang panas. Perpusnya dingin banget. Kelas aneh aja paling dingin seantero LIPIA. Jadi kalau kalian misal macet nggak Kak? Macet. Ya dikit-dikit lah. Gimana sih Jakarta gitu ya. Ini masjidnya. Oke, next. Kemudian ini fasilitas lagi, kemudian perpustakaan. Perpustakaannya ini ya, FYI juga, perpustakaan ini di LIPIA itu perpustakaan bahasa Arab terbesar se-Asia Tenggara. Garis bawahin ya, bahasa Arab ya. Kalau perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara mah banyak yang gede. Perpustakaan nasional juga gede kan. Nah, tapi ini perpustakaan bahasa Arab yang terbesar se-Asia Tenggara ada di LIPIA. Kemudian ada kantin, ini untuk akhwat ya. Kemudian ada pameran seni, UKS, lobby. Nah, ini bisa dilihat nih. Oke, next. Nah, info tempat tinggal. Nah, kalian mungkin jika udah diterima di LIPIA, mungkin bingung untuk tempat tinggal. Nah, ini bisa baca nih. Yang pertama ada sakan, asrama. LIPIA menyediakan 3 sakan hanya untuk akhwat. Jadi untuk yang teman-teman ikhwan nih, paling mentok-mentok ngekos ya. Atau enggak jadi di masjid-masjid gitu. Jadi apa sih sebutannya? Tamir gitu, tamir. Nah gitu. Parbot ya. Nah, ini 3 sakan hanya untuk akhwat. Yang pertama sakan Khadijah, Nidaul Haq 1, Nidaul Haq 2. Lokasinya di Candi Padang atau Jagakarsa. Pastinya ada seleksi dan peraturan yang mengikat. Nah, untuk info lebih lanjutnya bisa ngehubungin CP Ahwat yang tadi, yang udah kakak bacain. Semua CP Ahwat yang kakak bacain, yang tadi kisem-kisem itu di PC-in aja nggak apa-apa. Kemudian yang kedua ada Rumah Quran. Rumah Quran ini langsung tanya CP aja sama kayak tadi. Yang Ahwat itu bisa ditanyain juga. Kemudian yang ketiga kosan. Nah, ini banyak kosan di dekat LIPIA, di Jaksel itu banyak.
Ada yang mau 1 jutaan, mau 2 juta juga ada, mau yang di bawah 1 juta pun juga ada ya, dari 800.000 atau 900.000. Nah ini buat info-info kosan bisa scan di sini nih, bisa di Telegram ini ya. Jadi di sini ngontrak Lipia banyak. Oke teman-teman bisa di scan. Kalau udah kita bisa lanjut ke next. Nah kontak person untuk yang idat, teman-teman yang pengen masuk idat nih. Nah ini bisa menghubungi Kak Faza buat yang akhwat, kemudian yang ikhwan yang pengen masuk idat bisa ngubungin Kak Fauzan ya dari HK24 dua-duanya. Nah ini nomornya nih bisa dicatat nih teman-teman yang pengen masuk idat. Kemudian yang pengen masuk lugoh, yang akhwat bisa ngubungin Kak Muja, kemudian yang ikhwan bisa ngubungin Kak Aska Muhammad Naufal. Nah ini nomornya nih, yang pengen masuk lugoh bisa dicatat nih nomornya. Yang Lipia Surabaya, yang pengen masuk Lipia Surabaya bisa ngubungin Kak Deva nih. Yang ikhwan ya, khusus ikhwan. Nah ini nomornya. Yang masuk syariah, pengen tanya lebih lanjut bisa ngubungin Kak Afina yang akhwat dari HK21. Nah yang ikhwan bisa ngehubungin Kak Lutfi HK21. Ini nomornya nih. Nah yang pengen masuk Idari bisa ngubungin Kak Adila yang akhwat HK24. Ini nomornya. Nah ini Kak Faris yang ikhwan ya. HK24 juga ini nomornya yang pengen masuk Idari. Oke, next. Oh, bentar. Nih, di kanan ini kita bisa ngeliat QR code ya. Nah, ini kalian yang pengen masuk Lipia atau pengen tahu info-info tentang Lipia, banyak di sini. Di-scan aja IG-nya, kemudian ada juga Telegramnya, info Lipia. Ini Telegramnya bisa di-scan. Nah, kemudian Itaf ID ini salah satu fasilitator bagaimana kita bisa masuk Lipia ya, memudahkan kita untuk masuk Lipia dengan cara dia menyediakan tes-tes Timur Tengah, tes Lipia. Nah itu di Itaf ID ini tempatnya. Jadi mungkin teman-teman yang pengen masuk Lipia bisa nyoba tryout gitu dari Itaf. Nah ini bisa di scan IG-nya supaya tahu lebih lanjut tentang mereka. Oke, next. Next. Mana yang mati nih? Udah kelar sih. Oke, Bitaufik aja, semangat berjuang teman-teman. Kita tunggu di kampus biru. Jadi terima kasih ya teman-teman yang udah berniat untuk masuk Lipia. Ya kakak di sini hanya mendoakan aja supaya teman-teman bisa masuk Lipia dengan mudah, diperlancar oleh Allah, dan kakak tahu niat kalian masuk Lipia untuk membangun masa depan kalian, untuk membangun negeri ini, untuk membangun umat nanti, berdakwah kepada umat. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Kalau nanti ada pendaftaran, langsung daftar. Jangan sia-siain waktunya karena seperti yang kita tahu ya tadi ya, Lipia itu mendadak, jadi disiapin aja. Oke, itu aja dari kita, Islah Lipia 24. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat teman-teman yang pengen masuk Lipia. Bismillah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.